Prabowo tidak lagi masuki agenda kedua untuk melindungi Jokowi. Karena Prabowo sudah dipaksa untuk menerima Gibran. Maka ketika nanti Prabowo dilantik, publik berharap Prabowo fokus pada visi untuk kebangkitan nasional, kebangkitan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dengan tidak memberi ruang istimewa di mana Prabowo sebagai kepala negara, sebagai pemerintah, sebagai penguasa, memberikan perlindungan spesifik kepada satu keluarga yang dianggap bermasalah, yaitu Jokowi. Kritikus ternama tanah air Faisal Asgaf melancarkan kritik sangar terhadap Jokowi jelang lengser. Hal ini bagian dari kemarahan publik yang mengarah pada sikap politik Jokowi yang ugal-ugalan serta dengan sangat apik memelihara dinasti politik. Ada satu masalah mendasar yang dilupakan oleh kelompok di lingkar kekuasaan Jokowi. Dari zaman Soekarno hingga zaman SBY, belum pernah ada satu presiden pun ketika dia keluar dari kekuasaan, dia menaruh anaknya sebagai wakil presiden. Nah, ini hanya terjadi di era Jokowi. Makanya kalau ditanya ketika tanggal 20 Oktober Jokowi kemana, maka sebenarnya secara fisik dia tidak kemana-mana. Dia hanya turun kelas dari bapak ke anak, masih berputar di lingkaran istana yang sama, masih berada di poros kekuasaan. Maka yang kemana-mana itu fisiknya saja, ke IKN, ke Solo, ke Projo, mungkin juga di belakang layar berusaha kembali ke PDIP. Tapi jiwa, perasaan, naluri, seluruh intuisi kekuasaan Jokowi itu masih ada di pusat kekuasaan dengan satu level turun saja, yaitu wakil presiden. Karena Gibran itu adalah Jokowi dan Jokowi adalah Gibran. Bahkan Jokowi baginya merupakan sosok rakus kekuasaan dengan menempatkan anaknya Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Kemarahan publik dipastikan akan semakin meledak dan mengancam Jokowi pasca 20 Oktober 2024 mendatang. Jokowi merubah kelas proletar dengan kampanye hidup sederhana menjadi kelas borjois dinasti yang paling rakus dalam kekuasaan, yaitu menempatkan anaknya sebagai wakil presiden. Jadi kepergian Jokowi nanti pada tanggal 20 Oktober menimbulkan satu ledakan atau menimbulkan daya picu politik yang baru pertama terjadi, di mana presiden meninggalkan sosok anaknya, putranya yang hari ini makin berakumulasi pada kemarahan publik. Maka kita melihat sebelum Jokowi tanggal 20 Oktober keluar dari istana, kemarahan itu sudah mulai muncul di ruang publik. Ada pandangan yang misal membaca mantan Menko Polhukam Pak Mahfud MD di luar dugaan publik hari-hari ini menjelaskan secara terbuka, pesan-pesannya kuat bahwa tersirat di sana sama dengan sikap rakyat, Gibran ini tidak layak untuk dilantik. Bahkan senggolkan masalah jet pribadi dan kalau itu mungkin ya Pak Jokowi berbesar hati membuka ruang dugaan itu lewat mekanisme hukum, dikonfirmasi soal jet Kaisang. Publik dan Pak Mahfud berkesimpulan bisa-bisa ini tidak dilantik ini. Bahkan menurutnya tokoh reformis seperti Amin Rais mengatakan Jokowi sebagai bebek lumpuh. Jokowi tidak lagi mampu mengatur arah politik, bahkan akan mengalami tekanan dari para penegak hukum pasca lengser dari kekuasaan. Begitu juga tokoh reformis yang kita bisa jadikan rujukan, Pak Amin Rais. Pak Amin Rais itu fokus bahwa Jokowi sekarang sudah jadi bebek lumpuh. Jokowi sudah tidak kuat, sudah tidak punya pengaruh untuk masuk dalam percaturan strategi mengatur kabinet dengan Prabowo. Sehingga memberi indikasi, menurut Pak Amin Rais, tidak bisa dihindari ketika sehari saja, sejam saja Jokowi itu keluar dari istana, maka tekanan penegakan hukum terhadap Jokowi itu sulit untuk dihindari. Nah, kita juga membaca
Jokowi sudah banyak memelihara dan menjadikan lapak istana sebagai lapak relawan. Tapi pada kasus berapa hari lalu demo serentak mahasiswa di seluruh Indonesia, itu juga menimbulkan kecemasan luar biasa, memberi gambaran bahwa kelompok ini tidak diprediksi oleh relawan, jauh dari radar antisipasi relawan Jokowi. Bisa muncul tiba-tiba ke permukaan dalam satu gerakan yang fokus dalam satu isu, ganjang dinasti Jokowi, pacung kepala Jokowi, seret dan adilis Jokowi dan keluarganya. Satu gerakan yang baik para mantan menteri, misal Pak Mahfud MD maupun kelompok oposisi yang konsisten, itu menggarisbawahi keluarnya Jokowi dari istana tidak aman. Tidak aman. Terlebih banyak agenda-agenda Jokowi yang sangat menyakiti perasaan rakyat. Jokowi terlalu sibuk mengejar target IKN dengan membiarkan harga-harga terus naik. Jokowi terlalu sibuk mengurusi Gibran dengan meruntuhkan semua jalan demokrasi, peluang bagi orang-orang baik masuk pilkada. Ada terganjal tokoh-tokoh hebat misal di DKI. Jokowi terlalu sibuk ingin meyakinkan Prabowo, menyeret Prabowo dalam tanggung jawabnya, seolah-olah di masa kekuasaan Prabowo nanti harus ada politik utang budi untuk melindungi Jokowi. Dan macam-macam Jokowi membuat kebijakan yang dirasakan sangat mencemaskan, menyangkut dengan utang luar negeri dan lain-lain. Menurutnya, lingkaran terdekat Jokowi hanya melakukan basa-basi karena resistensi terhadap dinasti politik Jokowi sulit dihilangkan. Selain itu, hubungan Prabowo dan Jokowi dipastikan akan semakin melonggar seiring berjalan waktu. Bahkan Jokowi tidak akan dilindungi oleh Prabowo dari kemarahan publik. Jadi saya agak berbeda dengan Bang Hudori yang memang harus mengambil posisi membaca berbagai bait indah saja tentang bagaimana jaminan keamanan Jokowi diletakkan pada penglihatan hasil survei. Tapi menurut saya enggak. Semua itu udah rubuh, semua itu udah enggak berlaku. Rakyat sudah pada satu kesimpulan, itu basa-basi saja dari kelompok yang ingin menghibur perasaan Jokowi, yang ingin menutupi bau ketek, tapi faktanya memang sangat kuat. Tercium bau busuk dari dinasti politik itu susah dihindari. Jadi kita harus melompat lebih jauh kalau saya diizinkan berbicara. Sesudah itu Jokowi kemana? Saya mohon mungkin pertanyaan spesifiknya di sini. Apakah Prabowo akan mengambil posisi sebagai pelayan kepentingan Jokowi, atau Prabowo berdiri sebagai jenderal satria, jenderal kesatria yang membela kepentingan negara dan rakyat? Hari-hari ini pertanyaannya ke sana. Dan sebagian besar harapan hampir semua keragaman sosial, politik, dan lain-lain berharap Prabowo tidak lagi masuki agenda kedua untuk melindungi Jokowi. Karena Prabowo sudah dipaksa untuk menerima Gibran. Maka ketika nanti Prabowo dilantik, publik berharap Prabowo fokus pada visi untuk kebangkitan nasional, kebangkitan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dengan tidak memberi ruang istimewa di mana Prabowo sebagai kepala negara, sebagai pemerintah, sebagai penguasa memberikan perlindungan spesifik kepada satu keluarga yang dianggap bermasalah, yaitu Jokowi. Saya secara pribadi setelah mengamati pernyataan misal Prabowo mengatakan kalau Jokowi dicubit kami yang merasakan, kemudian Prabowo juga mengatakan nanti saya akan mengambil beberapa orang menteri dari Pak Jokowi, saya bisa berkesimpulan ini basa-basi. Ada kesenjangan hubungan yang tidak kuat. Kalau hubungan Jokowi dengan Prabowo kuat, Prabowo tidak perlu menyampaikan itu ke ruang publik. Cukup Prabowo mengatakan pada demo besar kemarin itu bahwa saya kecewa dengan mahasiswa yang berdemo menuntut Jokowi diadili, misal. Berarti pernyataan Prabowo untuk berdiri melindungi Jokowi bisa diyakini oleh publik.
Tapi kalau sesudah pasca demo besar kemudian ada basa-basi hubungan antara Prabowo dan Jokowi, itu tidak meyakinkan rakyat. Justru sebaliknya rakyat melihat ada tanda-tanda yang kuat Prabowo tidak akan melindungi Jokowi. Dan kalau barangkali kita lihat ada satu fenomena lagi. Biasanya para calon mantan presiden itu ingin meninggalkan istana. Hari-hari mereka itu akan menyiapkan kardus, menyiapkan tas, menyiapkan angkutan barang, perpisahan-perpisahan dengan sahabat, dengan semua fenomena itu pasti muncul perilaku. Tapi tiba-tiba ada dalam sejarahnya salah satu calon mantan presiden berkantor di IKN. Ini juga menggambarkan kesenjangan, menggambarkan kegelisahan batin seorang Jokowi yang belum mendapatkan kepastian perlindungan dari pemerintahan baru nanti, yaitu dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi ini tidak soft landing. Bagaimana bisa menjamin kekuasaan Jokowi itu setelah berganti kepada Prabowo dia akan aman? Tidak ada menurut saya. Karena kalau kita konfirmasi dengan luapan kemarahan di media sosial, justru makin muncul ancaman, bukan datang dari oposisi, tapi sebagian besar datang dari para mantan-mantan pendukung Jokowi, sebagian besar datang dari tokoh-tokoh kritis yang tadinya mendukung Jokowi, bahkan datang dari jantung kekuasaan Jokowi itu sendiri, yaitu mantan Menko Polhukam Mahfud MD, yang hari ini terus meyakinkan rakyat bahwa penegakan hukum tidak bisa dihindari kalau kita mau negara ini memiliki pendekatan supremasi hukum, punya rasa keadilan. Jadi melihat manuver Pak Mahfud MD yang terus-menerus melakukan pencerahan kepada publik sangat terang dan jelas. Isyaratnya adalah rakyat bersatu untuk meminta Prabowo berdiri tegak menegakkan supremasi hukum. Jokowi dan geng penguasa saat ini bisa saja diseret ke pengadilan guna mempertanggungjawabkan permasalahan bangsa yang semakin kompleks, mulai dari pelanggaran konstitusi dan keadilan sosial, khususnya dinasti politik Jokowi yang semakin menganga dengan penolakan. Kalau kalau Jokowi selama 10 tahun melumpuhkan konfirmasi rakyat melalui DPR, di mana fungsi DPR menjadi mandul, maka boleh dong melalui jalur pengadilan rakyat meminta konfirmasi, meminta klarifikasi tentang semua kebijakan dan perilaku dinasti Jokowi. Dan kalau saya di pihak pendukung Jokowi, saya mendukung. Bukan membuat kiasan seolah-olah Jokowi aman. Itu justru menjebak. Kalau saya berdiri sebagai Bang Hudori, Projo dan lain-lain, saya memberi saran buat Pak Jokowi. Kalau Bapak tolong ada keinginan rakyat, Bapak masuk ke pengadilan Bapak harus datang. Harus dibuka. Karena satu ruang yang terhormat. Di sana nanti rakyat akan melihat secara utuh apakah semua tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan yang bermasalah itu berdiri tunggal dilakukan oleh Jokowi atau ada kekuatan di lingkarannya atau kelompok oligarki di belakang. Sehingga hubungan yang persepsi publik mengatakan kerusakan Jokowi dalam kekuasaannya tidak alamat tunggal pada Jokowi, tapi juga Luhut, dugaan keterlibatan Erick Thohir, misal kedekatan Bahlil, melalui pengadilan itu semua bisa dikonfirmasi. Rakyat akan tanya, Anda memimpin 10 tahun, BUMN kita bangkrut. Pengadilan digelar, Erick Thohir didatangkan juga. Apakah itu ide Jokowi atau ide Erick Thohir? Anda menghancurkan seluruh partai politik dengan pelanggaran undang-undang dan konstitusi. Bahlil juga bisa diseret ke pengadilan. Anda membuat bangsa dan rakyat ini beban utang luar negeri. Pak Luhut dan Sri Mulyani juga bisa dikonfirmasi. Jadi tuntutan rakyat menghendaki adanya penegakan hukum pasca Jokowi turun dari kekuasaan, itu adalah antitesa. Itu adalah solusi terbaik. Itu adalah jawaban dari mahakarya Jokowi sendiri yang menghancurkan sistem keseimbangan dalam trias politika, di mana DPR dihancurkan, ruang konfirmasi rakyat hilang, ruang klarifikasi rakyat hilang terhadap kekuasaan eksekutif, maka boleh dong
saya, rakyat, dan seluruh orang yang berdiri untuk menegakkan kepentingan negara dan menghendaki pemerintahan baru yang tidak disandra oleh kepentingan dinasti politik, maka paling ideal pengadilan digelar. Dan itu satu proses yang bagus di dalam bernegara. Pak Jokowi dan lebih khusus relawan tidak boleh menghindari hal seperti itu. Kalau berani mengambil dinasti politik masuk ke jantung kekuasaan, mengacak-acak seluruh wilayah ini, maka juga harus berani bertanggung jawab di jalur hukum untuk mengkonfirmasi itu secara terbuka kepada rakyat. Untuk apa? Supaya semua yang terjadi selama 10 tahun ini bisa diambil hikmah, bisa diambil pelajaran. Bukan yang ditinggalkan adalah cerita-cerita omong kosong dari sajak-sajak politik para relawan yang menutupi fakta yang sebenarnya. Tidak seperti itu, Abang. Terima kasih. Gimana pendukung dinasti politik masih mau cari-cari alasan pembenaran atas luka keadilan yang semakin lebar? Agar selalu mendapatkan berita-berita teraktual, subscribe, like, dan share Modernis News untuk memacu kecerdasan bangsa.